Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kita tunggu yang lain sebentar dulu ya, teman-teman ya. Atau mau langsung nih? Langsung aja ke pembukaan mungkin ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5. Jadi kita langsung masuk aja nih ke pembukaan ya, sambil nunggu yang lain. Kita buka dulu acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini, kalau di Bogor nih, yang waktu Indonesia Barat itu sekarang tuh masih pagi ya. Di waktu subuh ini nih, kita bisa ketemu lagi di kelas tahsin. Seperti biasa ya, kita bakal ngaji bareng Ustadz Mahesa. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, sekarang kita bakalan buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada pembukaan dan perkenalan, terus ada materinya. Materi kita surah Al-Ma'un ya. Terus setelah itu seperti biasa kita bakalan latihan ya. Jadi teman-teman siap-siap nih buat teman-teman semua yang mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kita ada sesi latihannya. Terus setelah itu next ada tanya jawab dan yang terakhir seperti biasa ada pengumuman dan penutup. Sekarang kita kenalan dulu yuk sambil nunggu yang lain nih. Coba kita, teman-teman boleh dong di on kameranya yang tidak berhalangan. Boleh ya di on kameranya. Kita kenalan-kenalan dulu ya. Aku mau ini nih sapa. Ada Kakak Jumiati Maluku Utara. Halo Kak Jumiati. Kak Jumiati boleh dong dinyalakan kameranya. Kak Jumiati dari Maluku Utara. Assalamualaikum Kak Jumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kak Jumiati, sekarang jam berapa nih di Maluku nih? Sekarang jam 7. Masya Allah. Berarti nanti selesainya jam 8 ya. Kak Jumiati salam kenal dari Bogor ya. Ya, salam kenal juga. Masya Allah. Ada Kak Rosela. Kak Rosela nih dari daerah mana Kak Ros? Cantik banget Masya Allah masih pagi. Kak Ros dari daerah mana nih? Dari Depok. Oh Depok. Masya Allah. Kak Rosela dari Depok. Kalau Kak Rosela udah lama apa baru nih? Kak Rosela. Baru. Oh, baru di pekan ini. Ya. Wih, selamat bergabung ya Kak Rosela ya. Masya Allah. Ini ya kita langsung aja ya Ustadz. Langsung masuk ke sesi berikutnya mungkin ya materinya. Tapi ini belum ini ya. Apa mau ditungguin dulu sebentar ya? Ini mangga gimana admin? Oh iya, siap. Ini nih kayaknya terkendala jaringan, ada yang masuk keluar gitu ya teman-teman ya. Memang ini sih karena cuaca mungkin jaringannya jadi kurang bagus. Kita mungkin tunggu yang lain dulu sebentar ya teman-teman ya, biar teman-teman yang lain gak ketinggalan materinya. Mungkin sekitar 2 menit ya, sekitar 2 menit kita 2 atau 3 menit kita tunggu teman-teman yang lain. Sambil kita ini sih kita ingatkan juga buat teman-teman yang lain. Tapi insya Allah tadi itu sih semalam banyak yang bilang mau hadir ya. Jadi kita tungguin. Karena kan ini ya berbeda
waktunya di Bogor itu masih waktu Indonesia Barat. Kalau di Maluku, di tempat-tempat lain udah jam 7. Makanya kadang suka ini. Halo, kita kenalan lagi yuk sama Kak Mukminah. Ada Kak Mukminah. Kenalan lagi ya, boleh ya? Kak Mukminah tinggal di mana Kak Mukminah? Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Kak Mukminah udah jam berapa sekarang Kak Mukminah? Di sini jam 6 lewat 7 menit. Oh iya jam 6. Hmm. Udah sarapan Kak? Belum. Insya Allah. Di sana jam berapa? Kalau di sini masih jam 5 lewat 7 menit, berarti bedanya 1 jam ya Kak ya? Bedanya Iya. sekitar 1 jam, Masya Allah. Kalau Kamu di Mina berarti sini, dari tadi nunggu ya? Nunggu dulu. iya. Kalau di sini sudah terang. Kalau di sini baru tadi subuhnya, Bu. Setengah jam yang lalu lah kurang lebih. Insya Ada Allah. ini nih, kita kenalan lagi sama siapa ya? Sama kakak. Ya aku mau udah kenal, tapi aku pengen teman-teman lebih kenal lagi nih. Ada Kak Rahmi. Kak Rahmi kita kenalan lagi yuk. Kak Rahmi. Kak Rahmi gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Kak Rahmi pekan kemarin ikut ini Kak? Kelas tahsin? Iya, Kak, ikut. Wih, gak pernah absen ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kak Rahmi itu dari daerah mana ya Kak ya? Aku sampai lupa. Dari Oh, Sulawesi Sulawesi ya? Selatan. Iya. Nih sama nih aku juga kenal sama kakak Multazam yang gak pernah absen ya Kak ya. Masya Allah. Selalu hadir. Kak Multazam kenalan lagi. Banyak yang baru nih. Kak Multazam dari daerah mana nih Kak Multazam nih? Dari Kendari, Pemala. Oh, Masya Allah. Kakak semangat banget, hebat. Selalu hadir, selalu setia. Jadi aku kenal nih nama-namanya, Masya Allah. Kita sambil nunggu yang lain ya. Teman-teman, insya Allah sebentar lagi akan dimulai. Biar teman-teman yang lain gak ketinggalan materinya. Sekarang kita mau ini membahas seputar surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un. Tadi udah ada yang gabung keluar lagi karena mungkin masalah jaringan. Masalah jaringan. Langsung aja yuk teman-teman semua ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai agenda kali ini ya. Tadi kita udah membaca basmalah, sekarang lanjut ke sesi materi ya, materi tahsin tilawah surah Al-Ma'un yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nih, Ustadz Mahesa. Kepada Ustadz Mahesa, waktu dan tempat dipersilahkan. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Baik, teman-teman sekalian ya, jamaah Nadira dimanapun antum semua berada ya, yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi, Bogor, Kendari dan yang lainnya ya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum ya di Majelis Ta'lim Nadira ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Saya mengingatkan kembali bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia dalam hidupnya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah
dia masuk ke dalam surga. Jadi jalannya dia itu dipermudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua saya ingin sampaikan bahwa keistiqomahan itu berat ya. Bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ada sahabat yang meminta untuk dinasihati. Maka Rasulullah memberikan apa namanya wejangan, yaitu mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Memang istiqomah itu beratnya. Apalagi istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah ibadah itu sulit ya. Memang harus diperjuangkan. Karena apa? Balasannya setimpal, yaitu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas apa Quran surah Al-Ma'un ya, sedikit setelah tafsirnya, bagaimana kemudian asbabun nuzulnya ya. Baik, surah Al-Ma'un ini ya terdiri dari 7 ayat ya. Dan Al-Ma'un ini diturunkan di Makkah. Para ulama mengatakan ya, surah Al-Ma'un ini juga surah ke-107 dalam Al-Quran ya. Saya ulangi, 107 di dalam Al-Quran ya. Kemudian juga surah ini juga adalah mayoritas ulama mengatakan Makkah sih, dari Makkiyah ya. Jadi surah ke-17 ya yang turun kepada Rasulullah SAW ya, yakni setelah surah At-Takatsur ya dan sebelum surah Al-Kafirun. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah ini madaniyah karena di dalamnya ada ayat tentang munafikin, ya, orang munafik yang baru ada di Madinah. Tapi sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa surah ini turun di Mekah, sedangkan ayat 4 sampai 7 turun di Madinah. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini turunnya di Mekah. Ya. Baik, nama surah ini adalah, nama lainnya adalah surah Ad-Din, surah Ad-Din, dan atau surah At-Takdzib, surah Al-Yatim, ya, dan surah Ar-Ra'aita, surah Ar-Ra'aita, dan kita kenal dengan surah apa? Al-Ma'un. Ya. Adapun asbabun nuzul, ya asbabun nuzul itu kenapa sebab turunnya. Jadi ada yang ada asbabun nuzulnya, ada juga yang tidak ya. Nah, kalau surah Al-Maun ini ada ya. Yaitu menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau bernama Abdullah ya. Beliau bernama Abdullah ya bin Abdul Muttalib. Disebut Ibnu Abbas. Beliau seorang faqih ya, seorang faqih, seorang yang Rasulullah mendoakan kefaqihannya dalam agama ya. Kemudian apa? Asbabun nuzul surah Al-Maun ini terkait dengan Asal bin Wail ya. Dan menurut As-Sa'di mengenai Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu pemimpin Quraisy ketika itu ya. Jadi kalau di Mekah dulu ada pemimpin ya, sering kita kenal Abu Jahal ya. Nah, jadi sebelum Abu Jahal itu ada yang namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu siapa? Ayahnya Khalid bin Walid. Saya ulangi ya. Khalid bin Walid itu punya ayah namanya Walid bin Mughirah. Dia adalah seorang pemimpin Quraisy sebelum Abu Jahal. Setelah dia tewas ya, mati, kemudian diganti oleh Allah, diganti ya. Siapa namanya? Abu Jahal. Setelah Abu Jahal siapa lagi? Abu Sufyan ya. Seperti itu urutannya. Nah, menurut Ibnu Jurayj ya, sebelumnya menurut As-Sa'di bahwa ini berkaitan dengan menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Karena isi ayatnya juga seperti itu ya. Jadi ada anak yatim ya, meminta bantuan kepada orang Quraisy ini, kemudian ditolak gitu ya. Bahkan dihardik ya. Dan menurut Ibnu Jurayj terkait Abu Sufyan katanya. Yang biasanya Abu Sufyan ini setelah Abu Jahal. Jadi pemimpin Quraisy setelah Abu Jahal. Dan biasa menyembelih apa? Unta setiap pekan. Jadi setiap pekan itu disembelih. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta bantuan sedikit ya, sedikit daging dari unta yang telah disembelih. Namun ia tidak diberi, justru malah dihardik dan diusir ya. Dan setelah peristiwa itu Allah menurunkan 3 ayat pertama yaitu surah Al-Maun. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Baik, seperti itu ya. Jadi jemaah sekalian, bahwa surah Al-Maun ini ya
adalah surah yang menjelaskan hakikat para pendusta ya, pendusta agama ya. Jadi eh, berkedok agama saja, padahal sebetulnya dia bukan orang yang beragama ya, dan mendustakan apa hari pembalasan. Mereka ini ingkar atau dusta terhadap apa hari pembalasan, hari nanti di mana dibangkitkan, hari di mana kita dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar ya, untuk mendapatkan balasan dari Allah. Dan karakter utama mereka adalah apa? Sewenang-wenang, sewenang-wenang kepada anak yatim ya. Anak yatim itu kan orang yang nggak punya ayah, ya. Disebutnya anak yatim ya. Dan itu anak yatim itu ya biasanya sebelum balik ya. Kalau sebelum apa sudah balik tidak disebut anak yatim. Yang saya pahami seperti itu. Jadi anak yatim itu adalah orang-orang yang belum punya sudah ditinggal oleh ayahnya, sedangkan mereka masih dalam keadaan belum balik ya. Baik, dan apa karakternya lagi di surah Al-Maun ini dikatakan tidak mau menolong orang miskin, jadi bakhil ya. Bukan hanya tidak mau menolong, tapi dia bakhil, dia enggan ya. Baik. Kemudian surat ini juga berisi apa? Ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang munafik yang apa? Yang lalai dalam sholatnya ya. Memamerkan sholatnya, di sholatnya dipamer-pamer ya, ingin dilihat oleh orang lain ya. Padahal dia sebetulnya sering meninggalkan sholatnya. Padahal ia sering meninggalkan sholatnya dan lalai dari mana? Dari tujuannya. Dan mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan sesuatu saja berat ya. Minjamin aja berat, apalagi mau membantu ya. Apalagi bersedekah, apalagi membayar zakat. Dan mereka itulah apa? Orang-orang yang celaka. Tapi itu sedikit ya, knowledge dari surah Al-Ma'un. Saya akan bacakan sedikit ya, teman-teman semua, berkaitan tahsin tilawah ya, surah Al-Ma'un ya, yang 7 ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah surah Al-Ma'un, ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan sedikit ya. Gak apa-apa ya, admin ya. Baik. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kemudian fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang apa? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim ya. Jadi dihardik, hardik itu dicaci maki ya. Kemudian apa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi nggak mau, dia menahan ya. Jadi nggak mau, tidak menganjurkan, malah menahan ya. Apa? Tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Kemudian maka celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Jadi yang sholat saja masih celaka. Saya ulangi, yang sholat aja masih bisa celaka. Ya. Apalagi yang tidak sholat. Ya. Kemudian apalagi alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap apa? Terhadap sholatnya. Kemudian alladzina hum yura'un, yaitu yang ketika sholat itu dia berbuat ria. Ria itu ingin dilihat. Yura ini ya artinya ingin dilihat. Ingin dilihat itu siapa oleh orang lain. Ketika tidak ada orang lain maka dia tidak mau sholat, bahkan enggan, bahkan malas. Wajah mena'un dan ma'un, dan enggan memberikan apa bantuan. Baik. Barakallahu fiik. Tafadhali Teh Nisrina Larasati. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi udah sama-sama ya mendengarkan seputar surah Al-Ma'un. Dan surat dalam Al-Quran itu ternyata
diturunkan, ada yang ada asbabun nuzulnya dan ada yang tidak. Insya Allah ya. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu talaki ya teman-teman ya, tahsin. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua yang mau coba, boleh ya langsung di komen aja. Kak, aku mau coba dong gitu. Boleh ditulis di komen. Tapi aku pengen ini nih, sama kita coba yuk Kak Mira, kita coba baca surah Al-Maun ya. Ya deh, iya Siap ya Kak. Kak Mira ya. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, Mumtaz, barakallahu fiik. Admin boleh ditampilkan layar dari mushaf dari Nadira. Baik, ta'am ya. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Barakallahu fikum, bagus ya. Tadi siapa? Teh Mira ya? Iya. Oh, baik ya. Baik, sedikit koreksi di bacaan A'udzubillah ya. Tadi udah bagus ya. Secara umum. Baik, tanya sedikit di bacaan a'udzu ya. Dan di sini dilatih dengan mengatakan za, zi, zu ya. Za, zi, zu, agak digigit lidahnya ya di bagian atas gigi seri nih. Za, gigi seri ya. Coba Ibu, a'udzu. A'udzu. Nah, seperti itu. Mumtaz, Allah barik ya. Bagus ya. Kemudian bagus tadi di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini juga bisa dilatih Ibu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Seperti itu ya. Tadi udah bagus ya. Tinggal dimaksimalkan. Kemudian di ayat kedua yaitu fadzalikal ladzi. Nah, di sini ada di sini ada tasydid ya, ada penekanan. Jadi Ibu membaca di ayat yang kedua ada tasydidnya ditekan Bu ya. Yad'u gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1 2 3 mangga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Kalau itu bagus Bu ya. Kemudian di ayat yang kelima ya. Di sini alladzina hum. Nah, di sini di sini ada nun mati bertemu dengan huruf shad ya. Nun mati bertemu dengan huruf shad tadi sudah bagus ya diikhfakan. Cuman saja panjangnya mungkin agak panjang sedikit ya. Dua harokat ya. Alladzina hum nah, ada agak ditahan ya sampai dua harokat ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Coba, Bu. Allazina hum an salatihim sahun. Bagus, Mumtaz ya. Bagus, barakallahu fikum. Bagus Bu Mira ya. Mangga Teh Nisrina. Ya Allah, makin ini ya bagus bacaannya. Nah, sekarang kita langsung ya nih ada yang komen, ada kamu Mina, sahabat kita nih dari kelas tahsin. Silakan kamu Mina, yang lain yang mau komen ya, atau nanti aku tunjuk. Silakan kamu Mina. Makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin.
Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, Mumtaz ya, Barakallahu fikum. Bagus ya. Tinggal dimaksimalkan saja setiap hurufnya. Jadi setiap hurufnya tinggal dimaksimalkan sudah bagus ya. Misalkan A, I, U, atau A, Ba, Ta, Sa, lebih dimaksimalkan. Sudah bagus ya kalau mau ganti. Syukran Ustaz. Afwan, Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih Kak Mukminah. Sekarang kita lanjut ya. Ada Kak Ana yang mau coba. Silakan Kak Ana. Dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Mumtaz ya. Barakallahu fikum. Bagus juga ya. Tinggal dimaksimalkan aja setiap hurufnya, setiap pelafalan yang keluar dari setiap huruf, maka bisa dimaksimalkan. Dan teman-teman yang sudah lancar ya, bisa dilatih mungkin dengan menggunakan nagom ya. Nagom, pilih salah satu nagom yang disukai ya. Dan itu insya Allah bisa menambah kekhusyuan. Misalkan dengan nagom harakah ya, atau nagom bayati ya, dan semacamnya. Jadi kalau sudah bisa, jadi bisa diinikan. Kenapa? Yang saya rasakan bahwa ketika membaca Al-Quran dengan nagom yang kita sukai, maka insya Allah akan menambah kekhusyuan ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Kak Ana. Kita langsung ke ini ya, ke teman-teman berikutnya. Kamu Multazam belum ya, Kamu Multazam ya? Coba yuk. Ayo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim. Baik, Mumtaz ya, Barakallahu fiik. Multazam ya. Sedikit koreksi di bacaan ro ya. Ro itu tebal ya. Ro itu tebal. Sekali lagi saya ulangi. Baik, di sana bacaan ro ya. Jadi setiap ro itu ada tebal. Jadi dibacanya bukan ra tapi ro. Aro. Aro. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Saya ulangi ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Seperti itu ya. Ro-nya tebal ya teh. Kemudian di setiap huruf bisa dimaksimalkan lagi ya. Udah bagus teh Mu'tazam, bisa dimaksimalkan lagi
setiap hurufnya sehingga ketika dibaca maka bacaannya lebih fasih daripada sebelumnya. Barakallahu fikum, bagus ya. Terima kasih Kak Multazam. Sekarang kita lanjut ke ini ya, berikutnya nih. Kita ke Kak Dini mungkin ya Kak Dini. Halo Kak Dini. Selamat pagi. Kak Dini coba ya. Mau coba Kak Dini? Silakan di on mic-nya. Ada Kak Dini. Atau kalau tidak Kak Dini, kita ke yang lain dulu ya Kak Dini ya. Kak Jumiati ya, Kak Jumiati dari Maluku Utara. Silakan Kak Jumiati. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fikum, Teh Jumiati ya. Sedikit koreksi di bacaan alif ya, Teh. Di bacaan alif ya. Bacaan alif dibaca harus dengan tidak seperti ain ya. Seperti saya ucapkan tadi, aro'aita ya, bukan aro'aita tapi aro'aita. Saya ulangi, aro'aita. Coba Teh Jumiati. أرأيت Mumtaz. Itu ya. Aro'aita. Bagus ya. Jadi jangan dibaca ain, bukan aro'aita tapi aro'aita. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Baik. Bagus ya. Allah membantu. Enggak, Teh Hasrina. Insya Allah. Sekarang kita lanjut ya. Nih ada yang komen lagi, Besti. Namanya Karahmi Citra Lisa. Silakan Karahmi dibacakan surah Al-Ma'unnya. Karahmi mohon maaf suaranya ini ya. Putus-putus kakak. Sudah bagus, Kak. Dah. Sudah. Saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم Karahminya ini ya Ustaz ya, live group. Itu Zoom. Kayaknya nggak ada sinyal. Mungkin nanti dicoba lagi Karahmi ya Ustaz ya. Silakan. Yang lain dulu, Bang. Mungkin bisa yang lain dulu. Ini ya. Kita coba ke ini yuk. Ada kakak
Kak Andi. Nanti Kak Rahmi coba lagi ya Kak Rahmi ya. Tadi jaringannya ini. Kak Andi, halo Kak Andi, masih di sini nggak nih? Kak Andi Mariati. Halo. Atau kita coba, ada Kak Andi. Silakan Kak Andi. Ya, terima kasih. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Wazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Oke, barakallahu fikum. Kak siapa tadi? Kak Andi ya? Iya, Baik. iya. Baik, sedikit koreksi di bacaan ini ya, di bacaan jim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sini ja tentu berbeda dengan zim ya. Nirozim bukan nirozim tapi nirojim. Bisa diulangi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nirojim. Jim. Rajim. Ja, coba bilang ja. Ja. Tebal di situ Pak ya. Coba ulangi. Ja, ji, ju. Rojim. Nah, ulangi. Ikuti saya Bu ya. Ja, ji, ju. Za, zi, zu. Nggak apa-apa. Ya, jadi memang perlu dilatih ya. Teh Andi ya di mana? Di Sulawesi ya. Iya, Pak Fikum. Dilatih jadi gini latihannya ja ji ju ya, ja ji ju, jim, ja ji ju, jim, seperti itu ya. Nanti dilatih di rumah. Kemudian sedikit tadi di bacaan Shadaqallahul azim. Nah, Allahnya ini tebal ya, jadi bukan sadaqallah tapi Shadaqallah, Allah. Shadaqallahul azim, seperti itu ya. Bisa diulangi? Sadaqallahul azim. Ya. Bagus ya, terus berarti ya. Oh iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Andi sudah meluangkan waktunya. Sekarang kita ke Ikhwan ya Ustadz ya. Iwan nih ada Kakak Ardi. Kalau teman-teman ada yang mau boleh komen juga ya. Kita langsung ke Kak Ardi yuk. Silakan Kak Ardi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim.
Allah barik, Kak Ardi ya, bagus ya, mumtaz ya. Saya sedikit pemaksimalan di setiap huruf ya, terutama huruf ro ya. A'udzubillahi minasyaitonir huruf to juga sama. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, to-nya lebih tebal. Syaitonir rajim ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya juga sama, tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mumtaz ya. Kemudian tadi di akhir dibacaan Sadaqallahul azim. Nah, sini huruf dho ya, dho ya, azim, azim. Nah, ini perlu dilatih. Barakallahu fikum. Ini kalau dengan suara Kak Ardi itu mirip Farhanan. Mumtaz, Allah barik. Mangga teh, bismillah. Mungkin beberapa peserta lagi bisa coba ya Ustadz ya. Mangga ya Allah barik. Jadi Sekarang hebat ya. Hebat teman-teman ini di tengah kesibukannya. Ada yang kemarin sambil dagang. Masya Allah ya. Hebat. Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Zakia Idris ya, Kak Zakia. Kak Zakia ada di sini nih. Halo Kak Zakia, silakan di on mic-nya. Mangga Kak Zakia. Atau ada Kak Naila. Kak Naila ada di sini, Kak Naila. Halo Kak Naila. Ada ya, silakan Kak Naila. Dibacakan surah Al-Ma'un-nya. Sebentar ya Kak. Surah apa? Al-Ma'un. Nah, di layar ada ya Kak ya, Aro'aita ya. Dibacakan surah Al-Ma'un. Oke, silakan Bapak. Maaf Ustaz. Tadi enggak terpencet. Saya ulang ya Ustaz. Nah, silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Saya mumtaz Barakallahu fikum. Saya coba ingin tadi agak terputus suara yang isti'adzah dan bismillahnya coba. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Teh Naida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, bagus ya, Teh Naida. Tinggal terus dimaksimalkan, kemudian dilatih dengan nagom-nagom yang disukai. Kemudian insya Allah nanti setelah itu lanjut lagi kepada teman-teman semua yang sudah bisa lebih memaknai setiap ayat yang dibaca. Allah bagus. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Afwan barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke ini ya. Ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman barangkali ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan, mangga. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen. Nah, ada yang bertanya nih Ustadz.
Dari Kak Ana ya Ustaz ya, dari Kak Ana kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau tanya, apa mungkin ada rekomendasi channel YouTube untuk belajar makhraj huruf yang mudah dan benar Ustadz? Nah barangkali Ustadz punya channel YouTube-nya nih, boleh di-share-share ke kita nih. Baik, Allahumma barik. Kalau untuk channel YouTube saya sebenarnya nggak punya ya. Tapi dulu saya pernah belajar di apa? Kalau di Bandung itu ada lembaga ini Quran khusus ya, LTI, bisa antum baca ya. Mungkin mereka punya channelnya sendiri, wallahu alam. Kemudian juga memang lebih bagus itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya belajar lewat online ya, tapi dia juga bisa belajar langsung talaki ya seperti ini ya. Karena kita keterbatasan ini ya apa namanya jarak ya. Sebenarnya bagus tidak hanya satu arah tapi dua arah gitu. Jadi talaki langsung diperbaiki dan semacamnya. Barakallahu fikum. Untuk channel sendiri saya nggak tahu ya. Tapi tadi saya udah ini kan apa namanya mungkin mereka punya channelnya mungkin ya. Coba bisa dicari Lembaga Tarbiyah Islam. Di sana ada LTI ya. Itu di sana dia khusus untuk Al-Quran. Saya belajar dulu pernah juga belajar, Masya Allah ya. Mereka juga para pemegang sanad ya. Allahumma barik. Jadi gitu ya Kak Ana ya, kalau untuk channelnya sendiri belum tahu, tapi Kak Ana bisa belajar langsung mungkin ya ke lembaganya. Insya Allah nanti pasti dipandu. Atau kakak bisa searching kayak misalnya Umi yang kayak gitu-gitu. Kak Ana. Nah, Lembaga Tarbiyah Islam. Nah, ada tuh ya dari kakak admin. Boleh di screenshot ya, Kak Ana. Nah, ini yang penting banget ya buat kita belajar di rumah mungkin ya. Insya Allah. Teman-teman barangkali ada pertanyaan lagi, boleh nggak nih? Boleh dong di komen. Boleh di komen ya kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Masya Allah. Tuh ada channelnya. Teman-teman boleh diklik channelnya ya. Adminnya Masya Grecek, Masya Allah ya, luar biasa ini. Ya Allah. Tuh dari kakak adminnya langsung dicari, gercep banget. Nah, ini ya teman-teman kita bisa lihat di layar tuh channelnya yang ini LTI, Lembaga Tarbiyah Islam. Jangan lupa di-subscribe. Jadi promosi. Ya teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Kita nanti belajar surah, terus ada apa tuh kajian. Nah, seperti itu ya. Sekarang iya, Bangga kalau ada pertanyaan lagi teman-teman boleh di komen atau boleh on mic-nya. Silakan. Ini adminnya kayaknya mantan Intel. Iya, langsung dicari ya, langsung ketemu. Masya Allah. Hebat. Alhamdulillah Ustaz. Ini Chandra Ustaz. Allah barik hebat. Syukran Ustaz rekomendasinya. Wih, iya bener ya. Kita nambah ini baru. Nambah channel ilmu. Buat yang di rumah nih yang nggak sempat keluar bisa tuh. Ada channelnya ya teman-teman ya. Langsung diklik aja linknya. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, aku pengen ini deh Ustadz. Pengen minta motivasi nih. Karena kan kalau belajar makin lama makin malas kadang ya. Banyak yang nggak masuk nih akhir-akhir ini. Nah, Ustadz kita butuh motivasinya dari Ustadz biar kita semangat lagi. Masya Allah. Saya barakallahu fik ya. Memang iman itu kadang naik kadang turun sesuai dengan hadis di dalam Imam Muslim ya. Al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, yazid, kadang yanqus, menurun ya. Yazidu bittaqwa ya. Kita bertambah keimanannya karena ketaatan. Jadi karena sholat, karena kita ibadah, karena kita majelis ilmu, baca Quran dan yang lainnya. Jadi kadang kita nambah itu karena ketaatan. Dan tahu dari mana kita imannya lagi turun? Nah, imannya lagi turun itu ketika kita apa? Melakukan kemaksiatan ya. Wayan kusu bisa babi al maksiyah disebabkan oleh karena kita melakukan kemaksiatan. Maka dari itu memang kadang kita ini ya, kadang futur ya, kadang naik, kadang semangat dan semacamnya.
Ini gimana cara mengakalinya? Salah satunya adalah kita mengetahui fadhail a'mal ya. Keutamaan dari amalan tersebut ya, bahwa dengan kita apa namanya melakukan baca Quran, misalnya kita menuntut ilmu ya, itu tuh bukan hanya kita menambah ilmu saja, ini terlalu kecil ya pandangannya. Coba kalau ada yang naik mobil sedan ya, kemudian ada yang mobil truk di atas ya. Tentu yang mobil truk itu pandangannya lebih luas ya daripada yang mobil sedan. Mobil sedan itu sempit ya. Cuman segitu aja, dia nggak bisa lebih atas, ya, nggak bisa lebih atas. Nah, maksud saya itu ketika kita ingin melihat amalan yang kita lakukan, jadi amal coba lihatnya lebih pandangannya lebih luas lagi ya. Karena bukan hanya tadi menambah ilmu, tapi bisa jadi dosa-dosa kita digugurkan ya. Kemudian kita nambah pahala ya, nambah hidayah dan lain-lain. Nah, itu kita harus tahu ya. Harus kita semangat di situ. Dan ingat bahwa yang kita kerjakan itu nggak akan sia-sia ya. Jadi kebaikan itu pasti akan Allah balas meskipun sebesar biji zarah. Nah, caranya ketika kita lagi futur berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini nih. Ini salah satu kita tuh harus dipaksa. Jadi terpaksa dulu, biar terpaksa dulu. Nanti udah dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Setelah terbiasa menjadi budaya. Dan akhirnya ketika udah menjadi budaya, ketika kita meninggalkan itu, maka kita ada yang seperti ada yang hilang. Nah, seperti itu ya. Kita ngumpul dengan orang yang soleh. Kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat guru, ya. Kemudian kita mencari tadi apa keutamaan-keutamaan dari amal tersebut, ya. Dan yang paling penting apa? Berdoa, ya, berdoa. Jadi kadang kita tuh kan suka ini, ya. Jadi waktu kita ini hanya ada dua. Kalau saya sebutkan waktu kita itu hanya ada dua. Yang pertama, kalau nggak di dalam ketaatan, maka yang kedua pasti dalam kemaksiatan. Oh, saya tinggal ini mah mubah. Hal-hal yang mubah itu pasti suatu saat belok akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, iya teman-teman. Emang istiqomah ini ya berat ya Ustadz. Ya makanya kita butuh teman-teman yang yang suportif. Masya Allah ya Ustadz. Nah teman-teman semua mungkin sesinya telah berakhir ya. Tadi kita sudah melakukan sesi tahsin ya. Insya Allah nanti kita ketemu di pekan depan. Kita masuk ke agenda berikutnya yaitu pengumuman dan penutup. Teman-teman, kita masuk ke sesi pengumuman. Kak Admin ada pengumuman apa nih? Nah, teman-teman seperti biasa ya, buat teman-teman semua yang teman-teman ini customer setia Nadira, kita tuh kasih diskon buat teman-teman semua. Ya, ada promo Al-Quran custom namanya. Bentar ya. Nah, teman-teman kita produksi Al-Quran custom nama Nadira, ada yang teman-teman pasti udah tahu ya dan udah punya, ada yang ukuran A5 dan A4-nya. Nah, ini untuk ukuran apa nih? Sebentar, ukuran sedang ya, teman-teman. Buat teman-teman semua, kalau mau ngerekomendasiin buat sahabatnya yang lain seperti itu, boleh banget ya. Ini Al-Quran dengan fitur lengkap, sudah dilengkapi dengan 8 blok warna, tanda panah tanafusnya, ada tanda panah tanafusnya nih yang terbaru. Tanafus itu apa sih Kak Laras? Jadi misalnya teman-teman yang nafasnya pendek pas baca Al-Quran, di ayat yang panjang, kadang kita bingung berhenti di mana tuh. Nah, di Al-Quran Nadira terbaru sekarang sudah ada fitur tanafusnya. Ya, Masya Allah. Teman-teman boleh banget nih ngerekomendasiin buat saudaranya, buat teman-teman yang lainnya. Desainnya juga ini ya bagus-bagus banget dan tentunya cocok buat hadiah, ada untuk yang pernikahan. Nah, misalnya sekarang nih musim nikah ya, teman-teman mau ngasih hadiah buat sahabatnya yang mau menikah sangat direkomendasikan sekali. Apalagi hadiahnya Al-Quran, insya Allah pasti bermanfaat ya. Teman-teman juga jangan lupa nih di yang belum follow akun TikToknya Nadira sama Knit Major ya, akun kita ada Knit Major. Teman-teman boleh langsung di follow. Nanti di situ kita bakalan sharing-sharing seputar tahsin dan doa-doa harian.
Ya, jadi buat kita yang mau melancarkan bacaan, yang yang mau belajar doa-doa baru, nah teman-teman jangan lupa follow akun TikToknya. Ya, ikuti terus tuh contohnya. Sekarang kita ini ya lebih banyak sharingnya nih. Jangan lupa di follow. Kalau ketemu di beranda jangan lupa di like, di save dan di share ya teman-teman ya. Nanti di situ ada Ustadz Hadi yang menjelaskan seputar tahsin dan doa-doanya. Nah, teman-teman sekarang langsung aja ya kita ke sesi penutupan buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, terutama untuk Ustadz ya. Makasih untuk ilmu baru nih, ilmunya daging semua hari ini, Masya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di... Alah, Dede, lucu banget. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di sesi kelas tahsin berikutnya. Teman-teman semangat ya. Teman-teman kita nanti ikut kelas tahsin di pekan depan. Jangan sampai kendor semangatnya, oke? Tetap harus ikut ngaji biar kita nambah pahala kata Ustadz ya. Ingatnya ke situ ya buat Ustadz dan buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya selaku MC ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Insya Allah.